Sama Mas Bekti, kalau Mas Bekti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bekti, karena bisa dibilangin jadi kayak orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa gimana, orang jadi kadangnya ini sebenarnya sakit apa enggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bekti, stabil semuanya juga, tapi posisinya Mas Bekti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter gitu. Alhamdulillah. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, kita udah hampir seminggu lebih gak ketemu. Aku juga lewat online aja sama mama gitu. Nah yang sebelumnya Mas Bekti tuh kan emang nggak inget kan, nggak inget keadaan gitu. Terus udah gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai nginget, nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya. Makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan Masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bekti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, karena memang untuk bikin observasi Mas Bekti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih inget sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi. Dia ngajarin nyanyi, kalau ngeliat anak-anaknya dia, ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita sama suster-susternya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan. Jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi ya happy sih ada anak-anak. Sampai sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu. Dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya bisarnya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Oleh yang kedua bisa nahan diri gitu. Jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu sih. Gak ada sih kalau bawain apa-apa, udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi gak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi gak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat, normal. Alhamdulillah normal banget pokoknya kayak orang. Makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, Masya Allah, miracle banget. Buat aku sih Masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya terus tiba-tiba sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak happy aja, ayah selamat pagi gitu-gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kayak kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Karena ini bukan penyakit yang bisa dibilangin baik-baik aja. Dokter pun makanya ini keajaiban banget ya, bisa dibilangin ya worriednya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini penyakit penyakit yang kritis ya, pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Semoga ya, doain aja observasinya, karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin daya
yang Oh itu tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau kitanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter gitu. Yang memegang dari awal itu udah bisa menghibur Mbak. Oh iya benar. Dari awal. Sebenarnya Masya Allah sih, dari awal itu dia sampai detik ini Mas Bekti cuma, kalau saya ingat, ini jam berapa Bun? Jam 9 pagi. Pasti ingatnya cuma, I must go. Oh, one walking. Dia bilang gitu. So, itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang suka, aku bilang kenapa? Enggak, aku ini ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal otaknya dia intinya kerjaan, karena dia mikirnya, karena dia workaholic juga kan. Workaholic, jadinya itu yang dipikirin ya sih sebenarnya. Ya dia nggak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia tahu setiap 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya nggak hilang gitu. Tapi insya Allah aku udah punya mikirin lah, kalau dia bisa pindah kamar pengen buat sesuatu yang bikin dia happy.